Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang percepatan gravitasi yang dialami suatu titik yang disebabkan oleh dua buah benda ya. Oke, kita langsung ke soalnya. Pada gambar berikut, tentukanlah percepatan gravitasi yang dialami oleh titik X. Ini dia gambarnya ya, titik X berada di sini. Itu berjarak 2 meter dari M1, kemudian berjarak 3 meter dari M2 ya. Kemudian antara M1 dan M2 ini membentuk sudut sebesar 60 derajat. Oke, untuk langkah pertama, kita langsung membuat diketahui untuk variabel-variabelnya ya. Ini yang pertama, yaitu M1 sebesar 4 kg. Kemudian ada M2, 9 kg. Ada R1, yaitu jarak titik X ke benda 1 ya, yaitu 2 meter. Kemudian ada R2 ya, yaitu 3 meter. R2 ini adalah jarak titik X ke benda 2 ya. Yang ditentukan adalah percepatan gravitasi di titik X. Oke, kita langsung penyelesaiannya. Untuk langkah pertama kita harus membuat arah percepatan gravitasinya dulu. Kita mulai dari G1 ya. Ini dia G1 mengarah ke M1. Di mana G1 ini merupakan percepatan gravitasi yang dialami oleh titik X yang disebabkan oleh M1. Kemudian berikutnya kita gambar untuk percepatan gravitasi 2-nya yaitu G2, yaitu yang disebabkan oleh benda 2. Nah, kalau seperti ini kita ingat bahwa resultan keduanya adalah Gx ini ya, titik garis tengah ini. Ini ada resultan percepatan gravitasi yang dialami oleh sebuah X. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Untuk rumus dasarnya ya, yaitu Gx sama dengan akar dari G1 kuadrat ditambah G2 kuadrat ditambah 2G1 dikali G2 dikali cos theta. Langkah 1, kita cari nilai G1-nya. Rumus dasar dari percepatan gravitasi itu yaitu G1 sama dengan G dikali M1 per R1 kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai dari variabel ini, kecuali untuk nilai konstanta G ini ya. Kita masukkannya terakhir, hal itu bertujuan untuk mempermudah perhitungan. Oke, kita masukkan nilainya, yaitu G1 sama dengan G, M1-nya itu 4, kemudian R1-nya itu 2, kita kuadratkan ya. Sehingga G1 sama dengan G, 4-nya tetap, kita turunkannya tetap, 2-nya kita kuadratkan sehingga hasilnya 4. Kemudian 4 dibagi 4 itu kan 1. 1 dikali G itu sama dengan G. Untuk langkah yang kedua, ini kita mencari nilai G2 ya. Untuk rumus dasarnya, yaitu G2 sama dengan G besar kali M2 per R2 kuadrat. Selanjutnya, kita masukkan nilai dari variabel-variabel ini, kecuali nilai konstanta ini ya, untuk nilai G besarnya ini. Oke, kita masukkan nilainya. G2 sama dengan G, M2-nya itu 9, kemudian jaraknya itu 3, kita kuadratkan. Sehingga hasilnya menjadi G2 sama dengan G, 9-nya tetap kita turunkan. 3 kuadrat itu kan 9 hasilnya. Jadi 9 dibagi 9 itu 1. 1 dikali G itu sama dengan G. Itulah nilai untuk G2. Untuk langkah ketiga ya, ini kita masukkan nilai G1, G2 ke persamaan dasar yang pertama tadi, yaitu Gx sama dengan G1 kuadrat ditambah G2 kuadrat ditambah 2G1 dikali G2 dikali cos theta diakarkan ya. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilai dari variabel-variabel ini. Dan harus diingat bahwa hasil perhitungan di depan tadi, ini dia, saya ingatkan kembali hasil perhitungannya.
nilai G1 itu adalah G besar, dan nilai G2 itu adalah G besar juga. Kita masukkan nilai ini ke persamaan dasar ini ya. Jadi sehingga menjadi Gx sama dengan akar dari, ini dia G1 sama dengan G besar, kita masukkan G kuadrat. G2-nya pun itu adalah G, kita masukkan G kuadrat ya, ditambah 2 kali G1-nya itu G, G2-nya itu G juga, dikali cos 60. Oke, selanjutnya kita selesaikan persamaannya menjadi Gx sama dengan G kuadrat itu adalah G kuadrat, G dikuadratkan itu menjadi G kuadrat juga, ditambah 2 dikali G itu 2G, 2G dikali G itu menjadi 2G kuadrat. Dan untuk nilai cos 60 yaitu setengah. Selanjutnya kita selesaikan lagi persamaan ini sehingga menjadi Gx sama dengan G kuadrat ditambah G kuadrat ditambah G kuadrat, dan G kuadrat yang di akhir ini didapatkan dari 2 ini kita kalikan setengah, itu hasilnya 1. 1 dikali G kuadrat yaitu G kuadrat. Oke, selanjutnya kita jumlahkan ya. Gx sama dengan akar dari 3G kuadrat, yaitu G kuadrat ditambah G kuadrat ditambah G kuadrat itu adalah 3G kuadrat. Kemudian kita akarkan, akar dari 3 itu adalah 1,7, dan akar dari G kuadrat itu adalah G. Dan untuk angka terakhir kita masukkan nilai konstanta G ini yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Oke, kita masukkan ya. Sehingga menjadi Gx sama dengan 1,7 dikali 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah mengalihkan 1,7 dikalikan dengan 6,67. Hasilnya Gx sama dengan 11,55 dikali 10 pangkat min 11 meter per sekon kuadrat. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.